Nah, oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua setelah 1 minggu nggak ketemu dengan saya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ini pada sehat semua kan? Sehat, sehat, Pak. Sehat, Gak ada Pak. yang lagi sakit? Alhamdulillah. Dok. Hati-hati, Pak. Ini udah pada sarapan kan? Semangat terus kan harusnya. Sarapan dulu biar tidak ngeleh waktu pembelajaran. Nah, ya udah langsung aja kita buka dulu pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Saya, Pak. Yang laki-laki saja, Rahmat atau Mas Opan, silakan. Rahmat Adi Prasetyo. Ya Pak, apa? Ya silahkan memimpin doa ya. Oh ya. Ya. Mari teman-teman sebelum apa? Mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Rahmat Adi Prasetyo telah membantu saya dalam memimpin doa. Nah, Ya Pak, sama-sama. Kemarin itu materinya sampai mana? Sampai dinamika benua Eropa ya? Atau udah sampai mana? Iya, Pak. Dinamika benua Eropa. Yang terakhir itu, yang itu. Berarti terakhir itu ya, dinamika benua Eropa ya? Iya. Ya sudah, berarti kita langsung masuk ke dinamika penduduk Afrika. Nah, kita share screen terlebih dahulu ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, berarti ini Afrika. Nah, ada yang tahu nggak nih ciri-ciri dari benua Afrika itu apa? Biasa disebutkan sebagai benua hitam. Oke, yang lain ciri-ciri lainnya? Memiliki gurun terluas. Ya, ada lagi? Punya dataran tinggi Ethiopia. Ya. Ada yang ingin menjawab lagi? Tadi yang menjawab silakan. Apa? Rambut keriting. Ya. Kemudian Berkulit. Terdapat gurun terluas. ya. Oke, nah yang tadi yang sudah menjawab silakan itu ya menulis di chat ya, di ruang atau di dalam room chat seperti itu. Yang tadi sudah menjawab. Terima kasih sekali sudah membantu saya. Nah, kenapa benua Afrika itu dipanggil dengan sebutan benua hitam? Karena penduduknya beras negro, Pak, atau berkulit hitam. Devina ya tadi ya yang menjawab ya. Iya.
Ya, benar sekali. Jadi kenapa benua Afrika itu disebut benua hitam? Karena benua Afrika ini banyak sekali dihuni mayoritas itu dihuni dengan penduduk yang memiliki ras berkulit hitam atau ras negro seperti itu. Nah, kemudian untuk jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di benua Afrika pada tahun 2015 itu jumlah penduduknya itu mencapai 1.171.000.000 jiwa. Nah, itu menurut WPDS 2015. Nah, angka tersebut bertambah semakin besar sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah sekitar 906 juta jiwa. Nah, kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk dari benua Afrika itu mencapai 1.370.000.000 jiwa. Nah, laju pertumbuhan dari benua Afrika ini terbilang cukup tinggi, yaitu sebesar 2,5% per tahun. Nah, untuk angka kelahiran di benua Afrika itu mencapai 36 tiap 1.000 penduduk. Nah, ibaratnya itu ada sekitar satu desa nih. Ada satu desa itu yang berjumlah hampir 150 kepala keluarga. Nah, setiap kepala keluarga itu memiliki seorang ibu atau mempunyai seorang istri. Nah, hampir setengahnya dari jumlah dari penduduk desa tersebut itu berarti setiap tahunnya itu melahirkan satu orang anak seperti itu. Jadi itu pertumbuhannya itu sangat tinggi seperti itu. Nah, untuk angka kematian dari penduduk Afrika itu juga besar. Nah, mencapai 10 jiwa setiap penduduk. Nah, kemudian untuk persebaran. Persebaran penduduk di benua Afrika itu tidaklah merata. Nah, kepadatan penduduk yang terdapat di benua Afrika itu terdapat di bagian utara. Nah, ini bagian utara ini termasuk Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Mesir. Nah, ini termasuk memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, untuk kemudian untuk sebagian besar Afrika Barat. Nah, Afrika Barat itu sini nih. Western Sahara, Mauritania, Senegal. Nah, sampai sini. Ini merupakan Afrika Barat. Kemudian bagian timur dari Afrika Selatan. Nah, untuk Afrika Selatan itu yang ini nih. Nah, Afrika Selatan itu termasuk Afrika Selatan, Zimbabwe, Malawi, Botswana ini termasuk. Nah, kemudian di sepanjang sungai ini. Nah, untuk kepadatan penduduk yang rendah di benua Afrika itu terdapat di Gurun Sahara. Nah, ini Gurun Sahara. Nah, kenapa di Gurun Sahara? Karena kan kita tahu ya, Gurun Sahara itu merupakan suatu gurun yang isinya itu hanyalah pasir dan juga yang memiliki panas terik itu yang sangat luar biasa dan mempunyai suhu yang ekstrim di kala siang hari, yaitu mereka itu sangat panas dan juga gersang, dan juga kondisi alam di sana itu tidak mendukung untuk adanya sebuah kehidupan seperti itu. Nah, kemudian di bagian tengah benua Afrika. Nah, bagian tengah itu di sekitar sini nih. Nah, ini tengah ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Pak. Oke. Ya sudah, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk di Afrika itu terhitung itu cukuplah rendah gitu. Nah, berdasarkan HDI atau Human Development Index,
di benua Afrika itu tidak ada yang namanya penduduk dengan kualitas sangat tinggi seperti itu. Jadi di benua Afrika itu tidak ada yang memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi. Namun di benua Afrika itu terdapat beberapa negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan juga Tunisia. Nah, Aljazair itu Aljazair. Nah, Aljazair. Nah, kemudian untuk negara yang memiliki penduduk. Nah, kemudian untuk negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang, antara lain negara Mesir, negara Afrika Selatan, dan juga negara Namibia. Kemudian negara dengan kualitas penduduk yang rendah di antara lain adalah Sudan, Ethiopia, dan Kenya, dan juga Chad. Nah, mengapa benua Afrika ini tidak ada yang memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi? Kita itu kan sangat tahu ya, di sosial media, di TV, berita manapun itu juga banyak sekali yang memberitakan bahwa benua Afrika itu seringkali terjadi kelaparan penduduk. Nah, kelaparan penduduk itu mengakibatkan adanya yang namanya penduduknya itu mengalami pusung lapar. Akibat dari adanya hal tersebut, bahkan itu bisa mencapai menjadikan manusia itu meninggal seperti itu. Saking tidak adanya makanan di sana. Karena memang kebanyakan dari tanah-tanah yang ada di benua Afrika itu kering dan juga gersang. Kecuali di dekat-dekat dengan lembah Sungai Nil ya. Lembah Sungai Nil itu termasuk subur karena memang selalu dialiri oleh air seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu komposisi berdasarkan ras. Nah, sebagian besar penduduk Afrika ini merupakan keturunan Negro yang berkulit hitam. Kita tahu itu bukanlah suatu rahasia lagi ya, itu sudah umum sekali bahwa Afrika itu masyarakat penduduknya itu mayoritas berkulit hitam. Mengapa tadi ada yang menjelaskan bahwa benua Afrika itu merupakan benua hitam seperti itu. Nah, bangsa Negro di benua Afrika ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu merupakan pertama Negro Sudan, yaitu yang berkulit hitam. Itu ciri-cirinya berkulit hitam, mempunyai bibir yang tebal, terus kemudian rambut yang keriting. Nah, kemudian yang selanjutnya bangsa Negro di benua Afrika yaitu Negro Bantu. Nah, untuk Negro Bantu ini memiliki perbedaan dengan Negro Sudan, yaitu kulit dari ras atau bangsa Negro Bantu ini memiliki kulit yang lebih terang dibandingkan Negro Sudan, tetapi sama-sama memiliki bibir yang tebal dan juga rambut yang keriting. Nah, kemudian secara garis besar penduduk dari benua Afrika ini digolongkan menjadi 4 kelompok. Nah, empat kelompok besar ya sebagai berikut. Yang pertama itu ras Negro yang mendiami sebelah selatan dari Gurun Sahara. Nah, dari ras Negro ini merupakan ras yang mayoritas di benua Afrika seperti itu. Ras Negro ini terdiri dari beberapa suku bangsa seperti halnya suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan juga suku Bantu. Nah, untuk yang selanjutnya ya. Nah, ras selanjutnya yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini merupakan keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Nah, kita tahu ya bahwa
Orang Arab itu kan sangat identik sekali dengan namanya irungnya mancung. Kulitnya putih seperti halnya Eropa, namun sedikit lebih pucat atau lebih ketara lah untuk yang dinamakan kulit orang itu. Nah, jadi kemudian banyak juga ras dari keturunan ras Kaukasoid yang keturunan dari Arab ini itu sama-sama memiliki rambut yang keriting dan juga tinggi-tinggi seperti itu. Nah, ras Kaukasoid yang dari keturunan Arab ini mendiami wilayah dari Afrika Utara. Nah, ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan yang terdiri dari suku bangsa yaitu bangsa Semit dan juga bangsa Hamid. Kemudian ras Kaukasoid yang dari keturunan Eropa. Nah, ini dengan kulit putihnya. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di wilayah dari Afrika Selatan. Kita tahu ya bahwa Afrika Selatan itu lebih maju dibandingkan dengan negara-negara dari benua Afrika lainnya. Mengapa? Karena Afrika Selatan ini mempunyai kontur atau wilayah yang dapat menunjang pertumbuhan kota-kota besar yang ada di bagian dari bangsa atau benua Afrika seperti itu. Nah, suku pribumi. Suku pribumi ini merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Nah, suku pribumi ini terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Basmen di Gurun Kalahari, dan juga suku Hottentot di Afrika Selatan. Nah, kemudian agama ya. Di kawasan Afrika Barat ini, di kawasan Afrika Barat, kawasan Afrika Utara, dan juga kawasan Afrika Timur. Nah, agama Islam ini menjadi agama yang dominan atau mayoritas dari penduduk wilayah bagian Afrika Barat, Afrika Utara, dan juga Afrika Timur ini mereka itu menganut agama Islam seperti itu. Nah, kemudian di kawasan Afrika Selatan jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan agama Islam dan juga agama Hindu. Nah, kemudian di kawasan Afrika Tengah jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme, karena memang di tengah itu kan sedikit ya penduduknya dan juga memiliki wilayah yang ekstrim seperti itu. Nah, adapun kawasan di kawasan Afrika Timur itu menganut Islam dan kepercayaan animismenya itu hampir sama. Jadi penganut agama Islam dan juga penganut agama animisme di Afrika bagian timur itu seimbang seperti itu. Nah, kemudian agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika ialah Yahudi dan juga Katolik Roma. Nah, untuk bahasa yang ada di benua Afrika ya. Nah, di benua Afrika terdapat bahasa utama yang digunakan, yaitu bahasa Arab, bahasa Swahili, dan juga bahasa Hausa. Nah, bahasa di benua Afrika ini banyak banget jumlahnya. Nah, jumlahnya itu diperkirakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Wah, itu banyak banget untuk digunakan di dalam ibaratnya itu sebuah negara ya, itu banyak banget. Sampai bingung tuh untuk mempelajari satu bahasa sampai semua bahasa ini. Nah, dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu Afroasiatika, meliputi Afrika bagian utara. Nah, jumlahnya di Afrika bagian utara ini atau Afroasiatika ini 200 bahasa. Nah, kemudian Nilo-Saharan. Nah, di Nilo-Saharan ini bahasanya itu mencakup wilayah bagian tengah dan juga bagian timur dari benua Afrika.
Nah, jumlahnya itu mencapai 140 bahasa. Nah, kemudian Kongo Saharan. Nah, ini terletak di Nigeria dan juga Kongo. Nah, ini mencakup 2/3 dari Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Nah, jumlahnya itu mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Banyak banget kan? Nah, bahasa Bantu Tengah, Selatan, dan Timur Afrika ini membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo. Kemudian bahasa selanjutnya yaitu kelompok bahasa ya, yaitu Khoisan ya. Bahasa Khoisan ini mencakup bagian barat dari Afrika Selatan. Jumlahnya ini sekitar 30 bahasa. Nah, untuk budaya ya. Untuk budaya yaitu benua Afrika ini budayanya itu kan banyak banget karena memang masih banyaknya suku pedalaman yang hidup di benua Afrika seperti itu. Nah, budaya benua Afrika ini dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan juga agama. Nah, untuk karya seni ini dapat berupa ukiran, kerajinan dari kulit, dan juga alat musik. Untuk kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian perempuan dengan anak-anak, kemudian laki-laki dengan senjata, dan juga binatang dengan orang asing. Nah, kemudian untuk musik dan tari penduduk benua Afrika ini menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari penduduk pendatang dari Arab. Nah, kita itu kan sering ya melihat bahwa musik dan juga tari yang ada di benua Afrika ini mereka itu sering digunakan dari penduduk-penduduk pribumi yang ada di benua Afrika. Misalnya suku pedalaman yang ada di benua Afrika gitu. Nah, itu mereka itu menggunakan tepukan-tepukan tangan, kemudian suara-suara yang dihasilkan oleh bibir kita gitu kan, seperti teriakan-teriakan dan juga hentakan-hentakan kaki, kemudian pukulan-pukulan benda keras seperti itu. Nah, gunanya itu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, memberikan semangat ketika kemungkinan akan perang seperti itu. Jadi digunakan hanya itu untuk komunikasi. Nah, ini penduduk asli itu khususnya di wilayah Sub-Sahara menekankan pada nyanyian berfungsi sebagai cara berkomunikasi seperti itu. Nah, dalam perkembangannya budaya Barat ini juga mempengaruhi budaya-budaya di Afrika. Contohnya untuk budaya fashion. Nah, di Afrika negara-negara dengan tingkat kualitas penduduk yang rendah, ini terdapat fashion yang unik di budaya Afrika. Nah, budaya apa itu? Bahwa terdapat budaya yang merebak di masyarakat, terutama untuk kalangan kaum muda ya yang ada di benua Afrika, khususnya di negara-negara dengan kualitas yang rendah. Itu terdapat budaya yang merebak, yaitu mereka itu gemar memakai pakaian-pakaian ataupun yang formal banget. Nah, mereka itu berpakaian dengan menggunakan jas, sepatu mengkilat, menggunakan dasi. Pokoknya mereka itu berpakaian formal banget untuk menarik perhatian tetangga maupun teman-teman yang melihat mereka. Mereka berpakaian seperti itu bukan untuk pergi jauh ya, untuk mendatangi suatu pesta ataupun untuk menemui kerabat, seperti tidak. Tetapi mereka itu hanya untuk pamer. Mereka itu jalan ke pasar untuk membeli suatu sayur lah, misalnya untuk membeli lauk. Nah, seperti itu mereka itu menggunakan baju-baju seperti itu yang digunakan untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kenapa budaya tersebut bisa merebak di
penduduk benua Afrika itu dikarenakan pada zaman dulu masyarakat dari benua Afrika atau ras negro ini itu digunakan dan dipandang rendah oleh ras-ras lainnya, terutama ras Eropa ya, atau orang-orang Eropa. Nah, itu memandang rendah orang-orang Afrika dikarenakan kulitnya yang hitam. Nah, kenapa? Karena mereka itu merasa risih ketika melihat adanya penduduk dari Afrika seperti itu. Nah, mereka itu ingin mendominasi dengan cara menjadikan budak warga-warga benua Afrika tersebut. Nah, karena perlakuan-perlakuan dari orang-orang luar tadi, warga dari benua Afrika ini ingin mengubah strata atau ingin mengubah martabat yang ada di lingkungan yang telah menjalar dari masa lalu sampai sekarang seperti itu. Nah, mereka ini ingin merubah persepsi masyarakat dengan menggunakan pakaian-pakaian yang formal untuk meningkatkan strata mereka di masyarakat seperti itu. Nah, terima kasih sudah selesai untuk benua Afrika ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Ya, Pak. Tolong pelan-pelan ya. Ini enggak ada yang tanya beneran nih. Tidak ada. Kalau aku yang tanya gimana? Kalau saya. Tolong dijawab ya nanti ya. Enggak, ini gampang. Ya, ini aku tanya cuma gampang banget. Ini tentang masalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan dari penduduk Afrika ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa faktor apa yang mempengaruhi dari atau yang menyebabkan Afrika ini memiliki angka kelahiran yang tinggi? Ada yang bisa menjawab? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan atau tingkat kelahiran di benua Afrika ini tinggi? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Salah satunya aja nggak apa-apa, nggak usah lengkap-lengkap. Kalian bisa menjawab sesuka hati. Ini di sini nggak ada yang salah. Silahkan tanya, menjawab silahkan sesuka hati kalian. Faktor yang menyebabkan tingkat kelahiran di benua Afrika ini tinggi. Nah, tingginya tingkat kesuburan wanitanya, Pak. Tingginya tingkat kesuburan wanitanya atau kaum perempuannya seperti itu ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Amanda. Silahkan salah yang lain lagi. Sebagian besar pemerintah di negara-negara Afrika juga tidak memberi solusi. Benar nggak sih? Gimana? Kurang jelas aku. Saya maaf ya. Bisa diulangi. Sebagian besar pemerintah di negara-negara Afrika juga susah diajak memberikan solusi. Oh iya. Seperti itu. Nah, itu benar juga. Silakan yang lain. Rendahnya pendidikan di sana. Gimana Mas Izra? Rendahnya pendidikan di Afrika. Oh, rendahnya pendidikan di Afrika. Benar. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain, ada yang ingin menjawab atau ingin menambahkan? Kemiskinan dan ketiadaan perencanaan keluarganya, Pak. Hah? Diulangi, Mbak. Kemiskinan dan ketidakadaan perencanaan keluarga. Oh ya, benar banget ya. Jadi
Ya, terima kasih ya yang sudah menjawab. Jadi yang kalian jawab tadi itu benar. Nah, saya ingin menambahkan bahwa kenapa faktor apa yang mempengaruhi tingkat dari kelahiran di benua Afrika ini tinggi. Salah satunya itu faktor adanya persepsi dari masyarakat di benua Afrika bahwa memiliki banyak anak dapat membantu mereka dalam mengurusi pertanian mereka seperti itu. Nah, jadi di benua Afrika ini ya terdapat persepsi atau pemikiran yang beredar di masyarakat untuk mengolah lahan yang ada di benua Afrika ini, mereka itu harus mempunyai banyak anak. Jadi mereka ini tidak dapat mengontrol kelahiran yang ada di sana seperti itu karena mereka ingin mengelola lahan pertanian mereka ini secara kekeluargaan seperti itu. Nah, kemudian seperti halnya yang dibilang Mas Ezra tadi atau siapa ya? Tadi kayaknya Mas Ezra untuk tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan tadi juga rendah. Banyaknya kurangnya juga tingkat kesehatan ataupun fasilitas-fasilitas seperti halnya rumah sakit yang kurang memadai, sarana hiburan dan juga sarana rekreasi guna menunjang keinginan untuk mempunyai banyak anak seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ya ke benua Australia seperti itu. Silakan. Ada, Pak. Lanjut saja. Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada kita lanjutin ya ke benua Australia. Iya. Ya. Nah, ini benua Australia. Untuk benua Australia, apa yang kalian ketahui mengenai benua Australia? Hal yang menarik apa yang kalian ketahui? Merupakan benua sekaligus negara, Pak. Nah, benar, Mbak Amanda. Silahkan yang lain. Ekonomi yang terbuka dan inovatif. Nah, oke. Masuk juga itu, Mbak Devina. Ya, yang lain silahkan menjawab juga. Lingkungan hidup yang unik dan spektakuler. Ya. Hewan endemiknya, Pak, kanguru. Iya. Nah, jadi yang kalian tadi sebutkan atau kalian jelaskan itu benar semua. Australia ini merupakan satu benua yang dihuni oleh satu negara. Itu keren, kan? Mantap. Padahal di benua-benua lain itu kan satu benua itu apa dihuni oleh beberapa atau puluhan dari sebuah negara seperti itu. Nah, untuk benua Australia ini ya dihuni oleh negara Australia. Nah, kemudian kita lanjut ke jumlah penduduk. Nah, pada tahun 2015, penduduk dari kita sebut saja negara ya, negara Australia ataupun benua Australia ini mencapai 23.900 juta jiwa. Nah, pada tahun 2005 jumlah penduduknya ini mencapai 20.400 juta jiwa. Nah, terjadi sebuah penambahan besar kurang lebih 3.500 juta jiwa ya. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, untuk laju pertumbuhan
penambahan jumlah penduduk di benua ataupun negara Australia ini terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran setiap 1.000 penduduk. Nah, kemudian untuk angka kematiannya yaitu 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduk di benua Australia ini 1,5% per tahun. Nah, ini terbilang cukup stabil ya untuk laju pertumbuhan di benua ataupun negara Australia seperti itu. Nah, untuk persebaran penduduk. Untuk persebaran penduduk, negara ataupun benua Australia ini tidak merata juga, karena terdapat banyak dari daerah-daerah yang tidak dapat dihuni oleh banyak penduduk, seperti halnya daerah pantai Australia ini yang di sebelah utara. Nah, ini tidak dapat dihuni oleh banyak penduduk karena memiliki iklim tropis yang sangat kering. Nah, kemudian daerah pedalaman dan daerah pantai barat benua ataupun negara Australia ini terlalu gersang. Nah, kenapa tadi persebaran penduduk di benua ataupun negara Australia ini tidak merata? Karena kebanyakan penduduk dari benua ataupun negara Australia ini banyak yang tinggal di kota-kota besar dan juga kota kecil. Nah, jumlah penduduk yang tinggal di kota dibandingkan di daerah-daerah di benua atau negara Australia ini mencapai 85%. Nah, umumnya kota-kota tersebut yang dihuni oleh penduduk benua atau negara Australia ini terletak di tepi pantai yang memiliki iklim yang stabil. Nah, kemudian kualitas penduduk. Kualitas penduduk penduduk dari benua atau negara Australia ini merupakan benua atau negara yang memiliki kualitas penduduk sangat tinggi. Nah, salah satu indikator kualitas penduduk yang angka harapan hidupnya itu menunjukkan kategori yang tinggi, yaitu 82 tahun. Nah, angka harapan hidup mencapai 82 tahun ini maksudnya ketika kalian tinggal di negara ataupun benua di Australia ini, kalian itu rata-rata ya, kalian itu bisa hidup sampai umur 82 tahun. Nah, maksudnya itu seperti itu. Kalau untuk di Indonesia itu kan rata-rata sekitar 60 sampai 65 itu ya rata-rata ya. Seperti itu. Nah, kemudian hal ini itu menunjukkan bahwa penduduk dari benua ataupun negara Australia ini memiliki kondisi kesehatan yang baik. Nah, pendapatan penduduk benua ataupun negara Australia ini juga tergolong tinggi ya, yaitu mencapai $42.880. Nah, ini menurut BPJS 2015. Nah, kemudian untuk komposisi berdasarkan ras. Nah, sebagian besar ataupun sekitar 92% penduduk Australia merupakan bangsa atau penduduk berkulit putih atau merupakan turunan dari ras Kaukasoid. Nah, selebihnya yaitu penduduk dari Asia sekitar 7%. Nah, kemudian untuk penduduk aborigin atau penduduk lainnya itu sekitar 1%. Nah, untuk bangsa ataupun penduduk berkulit putih ini ataupun turunan dari ras Kaukasoid ini umumnya itu mereka itu migran dari ataupun pindahan dari negara-negara Eropa yang sebagian besar itu merupakan negara ataupun penduduk dari negara Inggris dan juga Irlandia. Nah,
bisa juga atau sisanya itu dari Italia, negara Belanda, Skotlandia, Jerman, dan juga Yunani. Nah, untuk penduduk dari Asia atau penduduk ataupun masyarakat yang dari Asia yang menghuni benua Australia ini sebagian besar itu dari Cina ataupun India. Nah, kemudian agama. Untuk agama, sebagian besar penduduk Australia ini beragama Kristen Protestan, yaitu mencapai 61,2%. Nah, kemudian agama Buddha yaitu mencapai 2,5%. Kemudian agama Islam yaitu mencapai 2,2%. Nah, untuk agama Hindu sekitar 1,3%. Nah, sejumlah agama lainnya itu dan sejumlah agama lainnya. Besar penduduk yang beragama Kristen di benua atau negara Australia ini tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari negara Inggris dan juga negara-negara Eropa lainnya. Jadi benua atau negara Australia ini kenapa banyak adanya yang beragama Kristen itu karena mereka itu pindahan dari negara-negara dari benua Eropa kemudian pindah dan menetap di benua Australia seperti itu. Nah, kemudian untuk bahasa. Nah, sebagian besar penduduk benua Australia ini merupakan pendatang yang berasal dari benua Eropa. Nah, maka budaya Eropa ini tampak lebih dominan dari budaya asli. Nah, salah satunya yaitu dalam penggunaan bahasa. Nah, untuk bahasa nasional atau bahasa yang digunakan sehari-hari dalam penduduk ataupun masyarakat di benua ataupun negara Australia ini merupakan bahasa Inggris. Nah, semua penduduk di Australia ini didorong untuk menguasai bahasa Inggris. Karena memang bahasa Inggris itu kan merupakan juga bahasa internasional. Dan juga bahasa Inggris itu karena bahasa internasional ya, jadi mereka itu mudah untuk dimengerti oleh berbagai macam warga dari berbeda-beda ras dan juga negara yang datang ke Australia seperti itu. Nah, kemudian untuk budaya. Nah, Australia ini memiliki budaya yang sangatlah beragam. Nah, budaya Australia ini terdiri atas budaya suku asli yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres serta budaya suku pendatang. Nah, untuk budaya dari suku aborigin ini berupa senjata yang digunakan untuk berburu, yaitu senjata yang dapat kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu senjata apa? Ada yang tahu nggak itu senjata apa? Kurang tahu. Apa, Adik Amanda? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nah, ada yang tahu nggak nih? Senjata yang digunakan untuk berburu suku aborigin yang ketika digunakan itu dapat kembali lagi kepada penggunanya. Bumerang, Pak. Nah, ini terima kasih Mas Fajar Budiawan. Sama, Pak. Senjata yang digunakan suku aborigin yang digunakan untuk berburu yaitu senjata bumerang. Nah, kemudian untuk penduduk Selat Torres ya, penduduk Selat Torres ini sangat terkenal dengan budaya mereka yaitu ketika mereka nelayan. Ketika mereka itu menjadi nelayan ya, karena penduduk Selat Torres ini dijuluki dengan nelayan yang sangat ulung karena memang mereka itu gemar untuk mencari ikan di lautan seperti itu. Nah, kemudian untuk budaya suku pendatang ya. Nah, karena banyaknya warga ataupun penduduk dari Eropa yang tinggal di benua atau negara Australia ini, jadi banyak sekali budaya-budaya dari Eropa ataupun negara-negara
lainnya itu dikembangkan ataupun diterapkan di wilayah dari Australia ini. Kemudian mereka itu menyebar luas seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Yakin nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada Pak. Nah, saya tanya lagi ya kalau nggak ada yang tanya ya. Nah, jadi pertanyaannya itu apa alasan dari Australia ini mengikuti negara-negara Eropa ataupun terutama ya negara Inggris. Nah, pertanyaannya itu mengapa Australia itu tidak ingin lepas dari negara Inggris? Nah, itu aja. Mengapa Australia ini tidak ingin lepas dari negara Inggris? Ada yang ingin bisa menjawab? Ada yang ingin bisa menjawab? Ada yang ingin mencoba menjawab? Tidak apa-apa, ini tidak ada yang salah. Ya, silakan, siapa itu? Mas Fajar. Karena sebagian penduduk besar Afrika, Australia. Australia, Ya. sebagian penduduk besarnya berasal dari Eropa atau Inggris. Nah, ya, terima kasih Mas Fajar Budiawan. Benar sekali. Ada yang bisa menjawab lagi? Karena negara Inggris yang memberikan ide untuk benua Australia untuk menjadi negara republik. Itu siapa yang menjawab? Amanda, Pak. Oh, Amanda. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Benar banget. Ya, jadi, mengapa? Karena kemajuan dari Australia adalah sebagian besar merupakan bantuan dari Inggris. Oke, Mas Septiano Ezra ya. Nah, oke. Jadi, jawabannya itu karena Australia ini merupakan negara persemakmuran dari negara Inggris. Nah, jadi Australia ini merupakan negara yang dahulunya itu dijajah, kemudian diberikan kemerdekaan oleh negara Inggris. Akhirnya negara Malaysia. Nah, negara Malaysia itu juga merupakan negara pemberian ataupun kemerdekaan dari negara Malaysia itu diberikan oleh Ratu Elizabeth yang memimpin negara Inggris pada waktu itu. Nah, Australia ini merupakan juga negara persemakmuran yang diberikan oleh negara Inggris untuk Australia. Keuntungan negara Australia ini itu sangatlah banyak karena memang salah satunya juga negara Australia ini mengikuti kemodernan dan juga perkembangan lingkungannya itu juga banyak sekali diberikan ataupun mengikuti dari negara-negara Inggris seperti itu. Jadi negara Australia ini merupakan negara persemakmuran ya dari negara Inggris atau negara pemberian seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Tidak ada ya. Kalau Ada, tidak Pak. ada, saya tutup saja untuk hari ini. Tapi sebelum hal itu, saya ingin mengirimkan link untuk presensi.
Nah, itu sudah saya sudah saya kirimkan linknya di room chat ya. Silahkan dibuka, silahkan diisi seperti biasanya, seperti kemarin. Silahkan untuk kalian on cam, kalian screenshot, kemudian kalian kirimkan di link tersebut biar nampak semuanya. Nah, silakan screenshot terlebih dahulu. Saya tunggu tidak apa-apa. Sudah. Sudah, Pak, sudah. Ya, silakan. Sudah. Oke. Nah, saya itu ya. Saya minta sebelum kalian saya akhiri dan sebelum kalian keluar kita on kamera terlebih dahulu. Kita melakukan foto terlebih dahulu melalui aplikasi ini. Yuk. Oke. Terima kasih. Kemudian satu lagi. Ayo. Nah, oke. Nah, karena memang sudah waktunya sudah selesai ya, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih.